Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Para saudaraku semua, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir wal batinah, diberikan kebahagiaan lahir wal batinah, diberikan kesejahteraan lahir wal batinah, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah, 2 Januari kita kegegerkan lagi oleh sebuah berita bahwa MK telah membatalkan parliamentary threshold yang 20% untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Itu artinya pada pemilu 2029 nanti akan diikuti oleh banyak calon presiden dan calon wakil presiden dari banyak partai politik. Ini bisa dimaknai sebagai dari dua sisi. Sisi yang pertama sebagai sisi anugerah daripada keinginan bangsa Indonesia sebagian besar diikuti agar parliamentary threshold yang 20% dihapuskan. Artinya kesempatan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang merasa mempunyai kualitas yang diusung oleh banyak masyarakat menurut kemampuan mereka masing-masing, dan mereka muncul sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Artinya bisa jadi ada 3, 4, 5 ataupun bahkan 10 calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2029. Tentu belum berlangsung kejadian itu, dan kita bisa memaknainya sebagai sebuah hiruk pikuk nasional yang sangat luar biasa akan terjadi pada tahun 2029 nanti, di mana kita bisa bayangkan ada 10 calon presiden dan wakil presiden yang sibuk berkompetisi karena tidak ada pembatasan parliamentary threshold yang 20% itu tadi. Kemungkinan kisruh akan terjadi, kemungkinan gesekan-gesekan di masyarakat lapisan bawah, dari bawah sampai ke atas juga akan terjadi karena terlalu banyaknya gesekan-gesekan atau minimal gesekan daripada 10 sebagai contoh ada 10 calon presiden calon wakil presiden yang akan berkompetisi di 2029 nanti. Dan tentu faktor ekonomi, kesenjangan sosial, dan juga kesejahteraan sosial dan juga pendidikan masyarakat yang masih sangat kurang memadai ini untuk Indonesia tentu akan menjadi suatu problematik yang sangat besar juga di kemudian hari di 2029 nanti, karena tidak ada pembatasan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Seandainya dihilangkan 20%, ini masih memungkinkan kita akan memilih alternatif lain, atau semisal 3% minimal atau 2% minimal. Jadi yang partai gurem pun tidak bisa mengikuti atau tidak boleh mengusulkan calon dari partainya karena tidak mencapai parliamentary threshold yang minimal 2% tadi. Tapi kalau seandainya 0% yang dilaksanakan, tentu hiruk pikuk kisruh dan sebagainya, dan terutama adalah APBN Indonesia akan membengkak karena semua pasangan perlu didanai oleh negara. Dan ini perlu kita pertimbangkan lagi untuk suatu demokrasi yang mungkin bisa sebagai anugerah ini jangan-jangan nanti menjadi musibah di tahun 2029 nanti, karena kita terlalu banyaknya gesekan demokrasi yang ugal-ugalan dengan 0% tadi. Tentu setiap partai politik, apalagi dalam putusan MK tersebut ditulis sebuah rekayasa pemilu bahwa yang partai politik yang tidak mengusulkan calonnya akan didiskualifikasi pada pemilu berikutnya, dan tentu mereka masing-masing partai ini akan berkompetisi untuk mencalonkan calonnya masing-masing. Akan terjadi hiruk pikuk dan pendanaan APBN akan menjadi luar biasa bengkak. Tapi dari sisi ekspresi demokrasi, kesempatan mencalonkan diri dan dicalonkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden memang tercapai oleh keputusan MK ini. Tapi tentu ada ekses sosial politik yang harus kita pertimbangkan ke depannya. Tapi kita tidak tahu, ini masih di awal. Itu hanya analisa saya. Dari sisi yang kedua, yaitu ini merupakan satu anugerah bagi demokrasi di Indonesia, tapi juga dari sisi yang kedua adalah musibah bagi
demokrasi di Indonesia. Sektarian atau pengelompokan masyarakat kita di Indonesia di pemilu 2029 nanti juga akan menjadi suatu hal yang patut dipertimbangkan, karena partai politik yang 0% pun boleh mencalonkan dirinya untuk menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden di 2029 nanti. Ketegangan-ketegangan tidak bisa dihindari saya kira di sini, dan saya kira mumpung ini masih di awal, masih baru dicetuskan, saya melalui channel ini menyarankan setidaknya kita batasilah dengan 2%, minimalnya 2%. Jadi kalaupun ada calon antara 3, 5 ataupun sampai dengan 5 calon presiden dan wakil presiden, itu saya akan gampang mengkoordinasinya. Tapi apabila meledak sampai 10 calon wakil presiden, calon presidennya juga atau bahkan lebih, karena partai politik di Indonesia kemungkinan besar tahun 2029 akan bertambah lagi, dan ini akan menjadi suatu akses sosial atau keresahan sosial yang akan timbul di Indonesia nanti. Atau kita coba rombak untuk membatasi bahwa partai politik yang sekarang ada di parlemen saja yang boleh meneruskan untuk berpartai ke depannya, dan tidak usah membuka atau memberikan peluang untuk partai-partai baru bermunculan lagi, termasuk partai yang pemilu 2024 kemarin tidak masuk parliamentary threshold-nya atau tidak memasuki ambang batas untuk ke DPR RI-nya, itu tidak boleh diikutkan pada pemilu depannya. Jadi kita stop penambahan partai politik atau partai politik yang tidak masuk dalam parlemen pada periode ini, tidak usah meneruskan partai politiknya, atau boleh di merger saja kepada partai politik lainnya. Atau alternatif kedua, partai yang ada sekarang berlanjutlah untuk pemilu 2029. Tidak usah ada partai baru lagi yang muncul. Itu akan menambah keresahan masyarakat dan akan menambahkan lagi beban APBN kepada negeri kita yang sedang morat-marit ekonomi ini. Dan sekali lagi, parliamentary threshold 20% itu dihapuskan, bisa menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia dan juga bisa menjadi musibah bagi bangsa Indonesia. Anugerah bagi bangsa Indonesia, demokrasinya kemungkinan semakin berkembang atau semakin tumbuh dan berkembang demokrasi di Indonesia. Musibahnya akan terjadi keresahan di masyarakat, akan terjadi pergesekan di lapisan masyarakat dari paling bawah sampai dengan paling atas, karena kepentingan mereka yang sangat berbeda untuk mementingkan kepentingan mereka sendiri. Saya yakin ketika 0% diterapkan, mereka tidak akan mengutamakan kepentingan rakyat lagi. Mereka akan membawakan egosentris kelompok-kelompok mereka masing-masing. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga parliamentary threshold yang 20% dihapuskan. Kami berdoa, kami berharap bisa memang benar-benar menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia, anugerah bagi demokrasi di Indonesia, bukan sebaliknya menjadi musibah bagi bangsa kita secara umumnya. Nauzubillah. Demikian video singkat ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Thank you for watching, dan jangan lupa untuk subscribe di channel terindah ini agar saya bisa senantiasa untuk selalu memuat video-video terindah kepada kita semua. Semoga bisa memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.